Di tabel itu di langkah selanjutnya ada melakukan analisis interaksional ya, Bu. Ya. Analisis interaksional itu yang seperti apa, Ibu? Oke. Analisis instruksional itu adalah proses untuk menjabarkan ya perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematik. Nah, kata perilaku ini bisa setara maknanya dengan kompetensi ya. Nah, kompetensi ini setara dengan behavior tadi. Nah, berarti visualisasinya itu dalam wujud kata kerja operasional. Nah, hasil dari proses menganalisis instruksional ya itu adalah peta kompetensi. Nah, peta kompetensi itu apa? Ya, berisi tentang daftar urutan yang logis mulai dari perilaku awal atau kompetensi yang paling awal gitu ya, sampai dengan perilaku akhir atau kompetensi yang paling akhir. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya. Bisa kita lihat ya di layar ya. Oke. Ini adalah perilaku awal ya. Kemudian yang ini juga perilaku awal. Terus ke atas ya sampai dengan tiu. Tiu merupakan perilaku yang terakhir. Nah, ini adalah contoh dari peta kompetensi hasil dari proses analisis instruksional. Nah, di dalam hasil analisis instruksional itu ya terdiri dari beberapa macam struktur perilaku ya, yaitu ada perilaku hierarkikal, kemudian ada perilaku prosedural, perilaku pengelompokan, dan perilaku kombinasi. Ya, oke. Kita coba lihat lagi di slide ya. Mana yang disebut dengan hierarkikal, mana yang prosedural, mana yang pengelompokan, mana yang kombinasi. Yang hierarkikal itu apabila perilakunya atau behaviornya atau kompetensinya itu dari kompetensi awal menuju kompetensi yang lebih tinggi. Jadi naik terus itu kalau ditunjukkan di dalam panah, tanda panah itu panahnya naik terus. Nah, itu hierarkikal. Ya, jadi perilaku ini tidak bisa dipertukarkan, harus dicapai urut dari kompetensi yang paling awal menuju kompetensi akhir, dari kompetensi yang rendah menuju kompetensi tinggi. Nah, kalau prosedural ini ya, yang dari 1 dan 2, kemudian dari 4 dan 5 ya. Kemudian ada lagi yang 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh perilaku prosedural. Ini tingkat kompetensinya sama, bisa dipertukarkan. Ya, kalau hierarkikal tidak bisa, jadi memang kompetensinya harus urut. Nah, kemudian ada struktur perilaku lagi yang disebut pengelompokan. Nah, perilaku 1 dan 2, nah ini satu kelompok. Kemudian perilaku 3 dan 4 itu juga satu kelompok. Ya. Perilaku 7, 8, 9 itu juga satu kelompok. Dalam kelompok besar lagi dari perilaku 1 sampai dengan perilaku 9 itu juga satu kelompok. Perilaku 11 sampai perilaku 16 itu juga satu kelompok. Kemudian perilaku 17 dan 18 ini satu kelompok. Nah, kalau dilihat secara keseluruhan ya, inilah yang disebut sebagai struktur perilaku kombinasi. Ya, jadi ada yang hierarkikal naik, ada yang prosedural kan gitu ya. Ada yang pengelompokan gitu. Nah, keseluruhannya ini yang disebut dengan kombinasi. Ya. Seperti itu Mbak Anjani, penjelasan mengenai analisis instruksional yang terdiri dari beberapa struktur perilaku disusun dari perilaku yang paling awal menuju perilaku akhir. Hasilnya berupa peta kompetensi. Ya. Selanjutnya analisis karakteristik siswa itu, Bu. Itu gimana ya, Bu?